Kan di antara kalian suka banyak tuh yang nanya, "Bang, laptop yang oke buat ngedit-ngedit apa Bang? Tapi yang harganya jangan terlalu mahal." Nah ini, laptop yang bakal saya bahas kali ini bisa jadi salah satu pilihan karena harganya itu terjangkau mulai dari 6 jutaan. Ini namanya Asus VivoBook X505Z, otaknya itu pakai AMD Ryzen series, ada Ryzen 3, Ryzen 5, sama Ryzen 7, pilihannya lengkap. Mau pilih yang mana kalian bebas, tinggal sesuaiin aja sama budget kalian masing-masing. Nggak pakai basa-basi, saya bilang laptop ini cocok lah buat yang pengen mulai karir jadi konten kreator yang biasanya akrab sama kegiatan ngedit-ngedit video. Soalnya speknya kuat, layarnya gede, harganya juga nggak terlalu mahal-mahal amat. Kalau yang saya pegang ini adalah varian yang paling tinggi, speknya pakai Ryzen 7 2700U. Grafisnya Radeon RX Vega 10, RAM-nya 8GB, ada harddisk 1TB, terus ada SSD 256GB, dan udah pre-installed Windows 10 original. Kalau ngomongin desainnya, buat saya sih nggak ada hal yang terlalu spesial gimana gitu. Form factornya ya tipikal laptop Asus 6-10 jutaan. Bahannya mayoritas dari plastik, tapi perlu dicatat sama sekali nggak kelihatan murahan. Karena kalau kita perhatiin lebih detail lagi, permukaan luar sama dalamnya ini sama-sama dikasih lapisan yang ada teksturnya. Kalau dipegang bunyinya kayak gini. Selain ampuh ngebuang kesan murahan, lapisan teksturnya juga sukses bikin laptop ini jadi nggak cepat kotor, termasuk kena sidik jari. Kalau buat pakai sehari-hari, ukurannya sih kerasa pas-pas aja. Layarnya kan gede ya, 15,6 inci. Tapi dimensi bodi keseluruhannya ternyata nggak beda terlalu jauh dari laptop 14 inci. Karena bezel layarnya itu nggak tebal. Istilahnya nano edge display. Seandainya mau dipakai sambil di pangku juga masih enjoy. Soalnya beratnya masih ekstra tebal lah, 1,7 kg. Kalau tebalnya sendiri 2 cm. Nah, yang kocak sekaligus nyenengin adalah casannya. Nih kayak gini. Gila, kebanting banget sama ukuran laptopnya. Casannya kecil dan enteng banget. Ini sih dikantongin di celana juga masih nyaman-nyaman aja. Nah, kalau buat calon konten kreator, biasanya kan kerjanya nggak jauh-jauh dari bikin skrip sama ngedit video ya. Kalau buat ngetik, ini laptop kerasa lega banget. Layout keyboardnya sih emang belum full size. Tapi area kiri kanan keyboardnya sama palm restnya itu lega, jadi enak banget buat nampung dua tangan kita. Keyboardnya sendiri agak ceper, tapi feel-nya empuk pas dipencet. Kalau touchpadnya, areanya lega dan juga udah support multi gesture. Di area palm rest-nya di kiri kanan sama sekali nggak kerasa panas pas dipakai buat internetan atau streaming video, walaupun udah dipakai lama. Kalau dipakai main game juga masih relatif adem suhunya. Cuma ada satu hal yang ngeganjel nih buat saya soal layarnya. Sebenarnya layarnya kan lega, cakep. Udah pakai coating anti glare, jadi nggak mantul-mantul, cakep. Tapi kok resolusinya cuma 720p. Buat yang udah kebiasa lihat layar 1080p pasti bakal ngerasa kurang jos. Cuma ya disyukuri aja lah. Jadinya kan buat main game rada lebih enteng. Nah, CPU Ryzen 7 2700U itu punya 4 core dan 8 thread. Clock speednya up to 3,8 GHz. GPU-nya pakai Radeon RX Vega 10. Buat main game e-sports macam Fortnite, CSGO, Dota 2, atau Tekken 7 semuanya masih bisa playable. Buat detail angka FPS-nya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Jadi misal abis bikin skrip atau ngedit video terus kalian suntuk, mau streaming tapi lagi nggak ada film yang oke, nah bisa deh main game-game e-sport online yang nggak terlalu rakus spek. Ya ngomong-ngomong soal online, laptop ini juga udah pakai WiFi 802.11 AC dual band. Pas banget kalau misalkan kalian udah langganan internet yang speednya kencang, karena katanya speednya ini 6 kali lipat lebih kencang dari WiFi 802.11 yang N. Nah kan hampir lupa ngomongin performanya buat ngedit video. Kalau dari spek prosesornya sih harusnya nggak ada masalah. Secara Ryzen Mobile udah ningkat drastis kemampuannya dari seri-seri yang sebelumnya. Apalagi yang Ryzen 7 2700U ini ditandemin sama RAM 8GB, pas playback video itu jadi lebih minim buffer. Apalagi di laptop ini partisi sistem sama storage buat instalasi aplikasi atau gamenya udah pakai SSD. Jadi pas milih-milih footage video yang mau disusun itu jadi lebih cepat atau responsif. By the way, saya edit dan render video yang sekarang lagi kalian tonton ini pakai laptop VivoBook X505Z ini. Seberapa cepat rendernya? Nah, ini dia detail datanya. Terakhir ada 3 poin lagi yang mau saya sampaikan.
Pertama soal audio, speakernya ada dua, posisinya di sini dan di sini, di kiri kanan, pakai teknologi Sonic Master. Keluaran suaranya sih cukup aja, nggak terlalu gede-gede banget, tapi juga nggak kecil. Kedua soal ngecasnya, walaupun casannya super imut begini, tapi bisa ngisi 60% dalam waktu 49 menit. Dan terakhir soal interface-nya, ada banyak port yang disediain. Di kiri ada port LAN, HDMI, satu port USB 3 dan satu port USB-C. Di kanan ada SD card reader, jack audio sama dua port USB. Oke, jadi kesimpulan dari saya buat laptop ini, sekali lagi nih cocok buat yang mau jadi konten kreator tapi budgetnya juga nggak terlalu banyak. Karena ini enak, layarnya gede, jadi buat ngedit video itu lega, luas. Terus juga ya masih bisa dibilang enteng sih, terus juga nggak terlalu tebel. Dan yang pasti jeroannya, prosesornya itu udah oke lah, bisa diandelin. Sama yang paling saya suka adalah casannya itu kecil banget dan harganya juga bisa dibilang lumayan terjangkau. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis dan mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan di video kali ini. Thank you.